Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dari Prodi KPI 1A, akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahwa bahasa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ketika itu, para pemuda di berbagai penjuru Nusantara bergabung dalam kerapatan pemuda-pemudi Indonesia dan berucap janji sebagai berikut. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Janji tersebut kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Selanjutnya, sebagai pernyataan tekad bangsa, bahasa Indonesia ditetapkan kedudukannya menjadi bahasa nasional. Hal itu pun tercatat dalam situs Kemdikbud. Bahasa Indonesia pun diklaim kedudukannya sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945 berbarengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang bahasa negara merupakan bahasa Indonesia di bab 17 pasal 36. Nah, pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954, bahasa Indonesia dinyatakan berasal dari bahasa Melayu. Sejak dahulu, bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu dan digunakan sebagai bahasa berhubungan di hampir seluruh Asia Tenggara, serta sejak abad ke-7 bahasa Melayu digunakan di kawasan itu. Itu terbukti dari temuan prasasti berangka di beberapa daerah di Indonesia tahun 680-an, tahun 832, dan tahun 942 Masehi yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Tidak hanya digunakan pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu kuno juga ternyata sudah digunakan di Jawa Tengah dan di Bogor. Pada masa Sriwijaya, bahasa Melayu itu pun digunakan sebagai bahasa kebudayaan untuk mempelajari agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan bahasa perdagangan, terutama ketika para pedagang luar Nusantara berdatangan. Perkembangan bahasa Melayu pun makin terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam. Misalnya batu bertulis, tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, berangka tahun 1380 Masehi, serta susastra syair Hamzah Fansuri, hikayat raja-raja Pasai, sejarah Melayu Tajus Salatin dan Busnatus Salatin. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara juga mendorong rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu masih menggunakan bahasa Melayu. Pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan pun secara sadar menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia yang tercatat dalam Sumpah Pemuda. Kebangkitan nasional kemudian mendorong pertumbuhan dan modernisasi bahasa Indonesia, seperti dalam peranan aktivitas politik, perdagangan, surat kabar, dan majalah. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun mengukuhkan kedudukannya dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Nah, itulah sejarah bahasa Indonesia yang perlu kita ketahui. Meski berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia memiliki kekhasannya sendiri dan terpenting sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.